Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah anak-anakku sekalian, adik-adik yang saya cintai, pada kesempatan kali ini coba kita akan membahas bagaimana besarnya, agungnya manfaat ilmu bagi diri kita pribadi maupun bagi manusia seluruhnya. Ya, supaya kalian semua bersemangat dalam belajar mencari ilmu. Dan terkhusus juga meskipun kalian mungkin akan belajar ilmu-ilmu umum, tetap kalian bersemangat untuk mempelajari ilmu agama. Apapun yang akan menjadi profesi kalian, atau apa yang menjadi kesukaan kalian. Mungkin ada di antara kalian suka matematika, ada yang suka menulis, ada yang suka ilmu pengetahuan sosial misalnya, ada yang suka ilmu pengetahuan alam, ada yang suka ilmu agama juga. Tapi kalau ilmu agama mesti harus kita pelajari karena itu merupakan kebutuhan kita semua. Kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Tanpa ilmu agama, bagaimana kalau manusia hidup tanpa ilmu agama yang benar? Coba kita lihat. Ada orang-orang pintar di belahan dunia yang lain. Orangnya cerdas-cerdas, pintar-pintar. Kalian juga punya alat-alat elektronik buatan mereka. Tapi mereka menyembah matahari. Mereka beribadah kepada matahari. Nah, mereka nggak tahu yang harus disembah itu siapa, mereka nggak tahu. Bahkan ada juga mungkin Fadil Nabil tahu ya, karena tinggal di sini di Saudi Arabia, ketemu orang dari luar Saudi Arabia itu. Ada yang menyembah sapi coba. Manusia menyembah sapi. Dan kalian lihat ada orang-orang yang menyembah patung. Ya, patung-patung diagungkan. Padahal patung-patung itu seandainya patung itu mohon maaf, misalnya ada kucing lewat dikencingi sama kucing, itu nggak bisa apa-apa, tidak akan bisa membersihkan dirinya sendiri aja nggak bisa. Dan mungkin di sebagian tempat, kalau kalian lihat ada orang mengagungkan pohon, ada orang mengagungkan ikan, itu juga ada ikan. Ikan-ikan dianggap keramat, diagungkan. Ya. Manusia, misalnya sebagian orang ingin supaya rezekinya dilapangkan, mereka merasa rezekinya sempit. Kalau mereka nggak punya ilmu, coba kalian lihat. Mereka minta kepada kuburan. Mereka datang ke kuburan-kuburan. Dan mereka meminta kepada penghuni kuburan. Padahal penghuni kuburan itu butuh untuk didoakan. Butuh doa kita. Ya. Bukan malah kita yang meminta kepada mereka. Yang terbalik. Itu betul-betul. Mungkin di Indonesia kalian bisa lihat. Ya, kuburan-kuburan yang sampai dibangun, dibagus-baguskan. Kemudian orang datang berbondong-bondong. Ngalap berkah. Mereka meminta kepada penghuni kuburan agar supaya mereka menganggap dengan begitu rezeki mereka akan dilapangkan.
Padahal penghuni kubur itu butuh doa kita. Mereka butuh untuk kita doakan agar Allah mengampuni mereka. Kalian pernah lihat nggak, mungkin di Indonesia juga ada orang ingin supaya dapat rezeki, pasang di toko mereka itu patung kucing yang gini-gini itu loh. Pernah lihat belum? Sering Pak di. Patung, mereka itu punya keyakinan dengan memasang patung kucing itu akan mendatangkan pelanggan sehingga orang akan datang membeli. Itu bukan cuma hiasan begitu ya. Itu ada keyakinan mereka itu. Yaitu karena mereka tidak adanya ilmu. Seperti itu. Patung kucing itu juga kalau jatuh, dia nggak bisa berdiri sendiri padahal. Kok bagaimana mungkin dia akan mendatangkan rezeki? Manusia itu akalnya terkadang sepintar apapun dia, seperti tadi aku katakan, ada yang sampai menyembah matahari. Walaupun dia itu IQ-nya tinggi, dia bisa bikin mesin cuci, dia bisa bikin radio, dia bisa bikin TV, dia bisa bikin handphone. Ya, tapi ketika mencari Tuhannya, dia menyembah matahari. Ada yang menyembah sapi, ada yang memohon, ya, berusaha agar rezeki yang dilapangkan sampai membeli patung kucing yang gini-gini itu. Itu betul-betul ada. Kalian lihat di Indonesia banyak itu. Patung itu jatuh, nggak bisa berdiri sendiri padahal. Kita lihat manusia, mereka bersikap betul-betul menjadi bodoh, bahkan lebih bodoh daripada binatang. Binatang itu, setiap binatang itu, mereka bertasbih. Mereka itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang-binatang itu. Ya. Binatang-binatang kalau kalian lihat, posisinya juga bisa dikatakan nggak ada yang tegak seperti manusia. Posisinya, posisi merunduk mereka itu. Posisi-posisi ruko, ya, posisi-posisi itu posisi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih mending binatang. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita kebingungan seperti ini. Allah mengutus para rasul. Allah mengutus para rasul. Banyak sekali yang diutus. Nabi, rasul banyak sekali. Akan tetapi yang terakhir, Nabi dan Rasul yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, para Rasul diutus setelah kita diciptakan ini agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu ini loh, Tuhan kamu itu ini, yang menciptakan kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengajari kita, kalau kalian tahu siapa yang menciptakan ini semua, yang menciptakan Allah. Yang berhak disembah, itulah yang menciptakan. Yang tidak menciptakan, yang tidak bisa menciptakan kalian, tidak boleh disembah. Tidak boleh menerima ibadah, meskipun mereka para rasul sekalipun. Kemudian para rasul mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini caranya beribadah. Ya, kemudian mengajarkan kepada kita, setelah mengajarkan cara beribadah, yang kedua, yang pertama apa? Mengajarkan kepada kita siapa Tuhan kita yang menciptakan kita. Yang kedua, mengajarkan kepada kita yang berhak disembah, yang menciptakan kita. Yang tidak menciptakan, tidak boleh disembah atau diibadahi. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kepada kita cara-cara
Bagaimana cara beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi agama kita itu, syariat ini dibawa oleh seorang Rasul, diutus oleh Allah, membawa kitab suci, ya, membawa dua, namanya Alkitab wal Hikmah. Apa yang dibawa? Setiap Rasul itu membawa dua itu. Alkitab wal Hikmah. Namanya di Quran disebutkan Alkitab, kemudian yang kedua Al-Hikmah. Al-Hikmah itu apa? Al-Hikmah itu perkataan beliau, contoh yang beliau berikan, atau dengan kata lain Al-Hadis atau As-Sunnah. Dua itu mengajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk. Memberikan perintah, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dijauhi. Jadi kenapa? Maksudnya agar supaya kita semua itu, agar kita semua mendapatkan kebaikan, agar manusia mendapatkan apa? Kebaikan atau maslahat. Semua perintah Allah, semua perintah Rasul itu tujuannya untuk mendatangkan kebaikan atau maslahat. Dan semua larangan dari Rasul, larangan dari Allah, larangan dari Rasul tujuannya apa? Menghindarkan kita dari keburukan atau kerusakan. Walaupun kita tidak tahu, mungkin kita tidak mengerti maksudnya. Banyak contohnya. Semua ya. Misalnya nih, kita diperintahkan apa? Sholat 5 kali sehari. Ya. Di situ itu ada tujuannya. Tujuannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mengingatkan manusia agar tidak pernah lupa kepada Allah. Ya. Senantiasa manusia itu ingat dan memuji Allah. Dan dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dan agar dia selalu ingat bahwasanya dia suatu saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suratnya itu dengan 5 kali itu, ya, kita tidak terlalaikan dengan dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan dan suatu saat kita akan menghadap Allah. Dalam surat itu kita mengatakan sendiri, Maliki Yaumiddin, yang menguasai atau raja di hari pembalasan. Dunia ini akan kita tinggalkan dan kita akan masuk ke alam kehidupan yang sebenarnya. Dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum menghadap yang sebenarnya nanti, kita di dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Itu misalnya perintah. Semua perintah itu ada tujuan kebaikan di dalamnya, dan semua larangan Allah Subhanahu wa taala itu berarti di situ ada kerusakan. Misalnya larangan berzina. Nah, kalau orang berzina suka sama suka, lu ada yang dirugikan mereka. Kalau pakai logika manusia, lah berzina suka sama suka, kenapa nggak boleh? Ya, tapi di situ ada kerusakan yang manusia tidak mampu memikirkannya. Terjadi kerusakan kalau orang berzina, ya, tidak jelas siapa bapaknya, tidak jelas nasabnya, ini keturunan siapa akan tidak jelas, karena banyak sekali kekacauan yang akan terjadi. Ya, bisa kita saksikan sampai orang bunuh-membunuh gara-gara perzinahan itu. Ujung-ujungnya akan terjadi, ya, terjadi perselingkuhan, ujung-ujungnya bunuh-bunuhan. Dan banyak kerusakan yang akan terjadi. Karena itu agama kita melarang bahkan apa-apa yang bisa mengantarkan pada perzinahan, maka itu dilarang dalam agama kita. Semua larangan, karena di situ berarti di situ ada kerusakan yang ingin dihindarkan supaya kalian terhindar dari kerusakan. Karena itu Allah melarang hal tersebut. Allah memerintahkan kepada para wanita memakai jilbab misalnya, yang sudah haid. Wanita yang sudah haid, dia tidak boleh menampakkan perhiasan tubuhnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya.
Di situ itu ada, itu karena untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh. Allah itu tidak membutuhkan kebaikan kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Semua itu untuk diri kita sendiri. Tapi untuk bisa mengetahui itu semua, itu butuh ilmu. Kita harus belajar. Ya, kita harus belajar supaya tahu, dan supaya kita, kalau nggak belajar, banyak orang itu akhirnya apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu suudzon? Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan perintah, dia tidak mau menjalankan perintah itu. Kenapa? Itu suudzon. Loh, perintah itu untuk kebaikan kita sendiri kok. Dan kemudian Allah melarang sesuatu. Ya, misalnya Allah melarang wanita membuka auratnya di depan laki-laki lain. Itu adalah larangan Allah. Untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri. Tapi kita tidak tahu, yang tidak punya ilmu, akhirnya suudzon kepada Allah. Ya, ini hanya akan menyusahkan saya dan sebagainya. Ini nggak pakai jilbab, nggak apa-apa misalnya. Ya itu nanti kerusakannya ditanggung sendiri. Kalau ada kerusakan, ya yang terjadi itu karena perbuatan tanganmu sendiri. Nah, terjadi hal-hal pemerkosaan misalnya, atau yang lainnya, ya, terjadi pelecehan seksual terhadap beberapa wanita, ya, karena mereka, ya, penampilannya juga udah seperti itu, gitu. Mengundang orang lain untuk berbuat yang tidak baik. Ya, sebetulnya semua ini sudah syariat berusaha untuk menjaga para wanita, ya, agar mereka itu terjamin keamanan mereka tidak diganggu. Maka syariat ini memberikan aturan-aturan. Mungkin ya adik-adik semua, anak-anakku, kalian melihat sampai ya, wah kok kalau Islam kejam gitu. Nah, karena nggak tahu itu suudzon akhirnya kan, kejam. Oh, hukuman masuk dibunuh gitu. Ada hukuman dipenggal. Ya. Itu walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kalian itu, di dalam hukuman kisos itu terdapat jaminan hidup bagi orang-orang yang memiliki pikiran, bagi orang-orang yang berakal, yang bisa berpikir. Di dalam hukuman tersebut itu terdapat jaminan hidup. Kita rasakan di yang tinggal di Saudi Arabia, ya. Orang itu betul-betul mikir 1000 kali kalau sampai mau bunuh orang lain, itu mikir 1000 kali. Bukan cuma mikir sekali, 2 kali, 3 kali. Mungkin mikir 1000 kali. Kenapa? Kalau dia sampai bunuh, dia akan dibunuh. Nah, itu rumusnya udah. Makanya itu, ya, tingkat keamanan itu di sini, di Saudi Arabia, relatif tinggi. Ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, tingkat keamanan di Saudi Arabia ini cukup tinggi. Siapa yang bunuh, ya udah berarti kamu mati. Tidak peduli, walaupun kalian itu orang anak pejabat atau apa, kalau kalian bunuh, kalian dibunuh. Itu untuk menjamin, untuk menjaga nyawa-nyawa manusia agar orang tidak bermudah-mudah untuk membunuh orang lain. Jadi di dalam syariat ini semua tujuannya untuk kebaikan kita semua. Ya. Itu di situ, dan akan setelah saya sampaikan apa yang diinginkan dari syariat ini, mengutus para rasul, menyampaikan ilmu kepada kita semua, itu untuk kebaikan kita semua. Karena itu saya ulangi lagi, apapun profesi kita, kelak anak-anakku kalian, apapun profesi kalian, kalian harus mengerti agama. Karena itu untuk kemaslahatan, kebaikan, dan agar kalian terhindar dari kerusakan. Dan ilmu ini bermanfaat. Contohnya di masa-masa ketika orang itu dalam keadaan susah atau genting, ya, ilmu ini nanti akan bermanfaat buat kalian. Maupun dalam keadaan yang tidak genting,
keadaan yang biasa, keadaan yang genting, dan keadaan yang tidak biasa. Mari kita lihat ya contoh-contohnya ya. Keadaan genting ini pernah dikisahkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kisah zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW ada 3 orang ya yang terjebak di dalam gua, masuk ke dalam gua karena mereka itu ingin berteduh. Mereka masuk ke dalam gua, kemudian tiba-tiba ada sebuah batu yang jatuh di depan pintu gua tersebut. Batunya besar sekali. Ya, sehingga mereka tidak mampu untuk menggeser batu tersebut. Mereka terjebak dalam gua tersebut, tidak bisa keluar. Nah, apa yang bisa bermanfaat bagi mereka dalam keadaan seperti itu? Ternyata diantaranya yang paling utama adalah ilmu. Salah satu dari mereka itu memiliki ilmu. Mereka mengetahui bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga salah satu dari ketiga orang tersebut mengatakan kepada yang lain, kita tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan masing-masing amal soleh kita. Nah, jadi ini ada di antara 3 orang tadi, 3 pemuda tadi, dia memiliki ilmu. Dia tahu cara berdoa itu bagaimana. Bertawasul yaitu menjadikan amal soleh yang pernah mereka kerjakan dulu ya disebut di dalam doa mereka. Itu termasuk cara metode berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala seseorang menginginkan doanya segera dikabulkan dan dia dalam keadaan genting. Ini contohnya seperti ini. Bagaimana? Dia menyebut sebuah amal soleh yang diharapkan itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sebutkan dalam doanya tersebut seperti yang dikerjakan oleh 3 orang ini. Maka itu mereka punya ilmu itu. Kalau mereka nggak punya ilmu itu, pasti mereka akan bingung. Apa yang mau mereka kerjakan supaya bisa keluar dari gua tersebut. Ya. Akhirnya mereka masing-masing punya amal soleh. Mereka sebutkan dalam doa tersebut, ya Allah, dahulu aku pernah berbuat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya sebutkan yang pertama, mereka pernah adalah seorang yang berbakti kepada orang tuanya. Sampai tidak memberikan susu yang mereka miliki kepada anak-anak dia sebelum diminum oleh kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah minum, baru sisanya itu diberikan kepada anak-anaknya. Dan dia kemudian menggunakan amal soleh ini. Ya Allah, kalau amalku ini betul-betul ikhlas semata-mata untuk mencari wajahmu, bukakanlah pintu gua tersebut. Kemudian batu itu bergerak sedikit. Kemudian yang kedua nanti berdoa lagi. Orang yang kedua, orang yang meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia meninggalkan zina karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia menyebut, dia pernah meninggalkan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika perbuatan itu benar-benar dia lakukan karena Allah, ya Allah, bukakanlah pintu gua itu. Kemudian batu itu bergerak lagi. Kemudian orang yang ketiga, orang yang amanah. Ya, orang yang amanah, pernah memegang harta orang lain, ya, dia kembangkan, dan kemudian setelah beberapa tahun lama sekali, semua harta yang telah berkembang dia kembalikan lagi kepada pemiliknya tanpa dikurangi sedikit pun, dan amal itu dia sebutkan dalam doanya, dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku pernah berbuat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jika itu perbuatanku semata-mata karena mengharapkan wajahmu, bukakanlah pintu gua itu. Kemudian Allah membukakan. Akhirnya gua itu pintunya betul-betul terbuka, batu itu bergeser dan mereka semua bisa keluar dari gua tersebut. Ini diantara contoh ya ilmu itu bermanfaat di waktu-waktu yang genting. Juga nanti ilmu ini bermanfaat di kala kita walaupun nggak genting, tapi di saat-saat yang tidak biasa. Misalnya di bulan Ramadan kita safar. Loh, safar nanti gimana? Ya, dengan ilmu itu akan memudahkan hidup kita. Dan kita tahu ilmu,
itu akan memudahkan hidup kita. Kalau nggak tahu ilmunya, itu nanti hidup kita jadi susah. Kenapa? Karena kita tidak tahu keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita. Ya, bahasanya syariat ini memberikan kepada kita, ya, kamu harus begini, harus begini. Tapi ada keringanan-keringanan. Misalnya orang sedang safar, boleh tidak berpuasa. Orang yang safar, ya, bisa mengqashar sholatnya. Zuhur dan asar itu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Kemudian juga di situ orang yang safar bisa mengusap khuf atau mengusap kaos kaki misalnya, ya. Tidak perlu melepas kaos kakinya. Bahkan juga orang yang tidak safar, kalau dia memakai kaos kaki dalam keadaan wudhu, maka sehari semalam dia bisa mengusap kaos kakinya tersebut. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya Bapak Ibu atau kalian nanti kerja di kantor atau di sekolah, kalian mau sholat duhur di sekolah harus melepas kaos kaki. Itu repot. Sebelum pakai kaos kaki, kalian wudhu dulu. Wudhu, kemudian pakai kaos kakinya. Nanti ketika di sekolah sholat duhur, tidak perlu dilepas, tinggal diusap bagian atasnya ini, ya. Ini kayaknya diusap atasnya 1 kali, yang sebelah kanan, kemudian 1 kali yang sebelah kiri. Itu sudah cukup. Ini kemudahan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Juga misalnya orang-orang sakit. Ya, orang yang sakit dan kesusahan untuk, ya, misalnya untuk keluar dari tempat tidur aja susah gitu, yang berbaring tempat tidur. Ada keringanan, mereka bisa menjamak sholat mereka. Zuhur, asar itu boleh dijamak, kemudian maghrib, isya juga bisa dijamak, tapi tidak qashar, tapi boleh dijamak, memudahkan bagi mereka, ya, supaya mudah. Juga ini dengan tahu ilmu akan jadi mudah dan tidak repot, ya. Misalnya nih, untuk masalah sholat wanita nih, wanita sholat kalau belum haid, ya, kan di antara syarat sholat itu apa? Menutup aurat, dan aurat itu mesti ditutup semua auratnya itu. Tapi kalau belum haid, berarti auratnya yang mana? Ya, pakai baju biasa itu nggak apa-apa itu, karena itu anak-anak perempuan. Jika belum haid, tidak ada kewajiban bagi mereka memakai ruko. Nah, karena apa? Karena itu belum aurat. Tapi kalau sudah haid, maka ya yang boleh kelihatan cuma apa? Telapak tangan dan wajah saja. Karena yang selain itu adalah aurat, maka itu harus ditutup. Dan tidak ada harus pakai ruko juga enggak. Kalau pakai jilbabnya sudah benar, berarti enggak usah pakai ruko. Nah, kalian tidak memerlukan ruko. Pakai jilbabnya sudah benar tuh, yang kelihatan cuma ini sama tangannya ini. Ya udah sholat aja langsung, nggak usah cari rukonya di mana. Nah, itu kalau yang sudah haid. Kalau yang belum haid, ya apalagi pakai baju biasa itu dia sholat itu sah, karena tangannya ini bukan aurat. Kalau belum haid, tangannya yang sini juga bukan aurat, betisnya juga bukan aurat. Dan kewajiban sholat itu, syarat sholat itu adalah menutup aurat. Nah, ini dengan ilmu memudahkan kita, memudahkan kehidupan kita, ya. Di antara manfaat ilmu ini, mudah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengetahui ilmunya. Baiklah, yang bagian selanjutnya akan saya sampaikan. Coba ini yang selanjutnya ini beda antara orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Sekarang ilmu ini kita lihat, ya, untuk ilmu dunia saja itu telah memudahkan kita semua, ya, dengan adanya apa sekarang smartphone, apa internet, semua jadi mudah, ya. Nah, demikian juga ilmu agama ini sebenarnya juga memudahkan kita, tapi keutamaannya memudahkan jalan seseorang menuju surga. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
barang siapa yang menempuh jalan, ya, dia menempuh jalan dalam rangka yaltamisu fihi ilman, dalam rangka dia itu mencari-cari ilmu, atau dalam hadis yang lain kata Abu Dawud misalnya, yabtagi bidzalika, menginginkan dengan usahanya tersebut ilmu, Allah akan memudahkan jalan dia menuju surga. Kalau kita ingin jalan kita menuju surga itu mudah, maka tempuhlah jalan menuju ilmu, mencari ilmu, yaitu khususnya ilmu bagaimana untuk meraih surga itu. Ya, karena surga itu perjalanannya panjang sekali ya. Kalau dunia ini, ya di dunia ini kita harus bisa beramal soleh selama kurang lebih 60 sampai 70, atau kalau Allah berikan kelebihan kita bisa 80-90. Ini dalam waktu ini. Udah gitu, misalnya umur, katakanlah umurnya 90 gitu. 90 ya. Itu yang sepertiga itu tidur loh. Jadi tidur itu orang kan misalnya 8 jam. Ya udah berarti dari 90 tahun itu untuk tidur 30 tahun. Betul-betul umurnya cuma 60 tahun. Itu yang untuk beribadah di dunia. Setelah dunia ini nanti perjalanan kita masih panjang menuju surga itu. Kemungkinannya surga atau neraka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim dalam bab zakat ini, di kitab zakat Sahih Muslim itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan itu di padang mahsyar itu, sebelum ditegakkan hisab itu, ya, sebelum manusia sebelum surga dan neraka itu, beliau mengisahkan tentang orang-orang yang tidak membayar zakat. Itu akan ditanduk dan diinjak-injak oleh hewan-hewan ternaknya yang mestinya dia zakati, tapi dia tidak melakukan zakat. Dan beliau mengatakan di situ, satu hari di situ sama dengan 50.000 tahun. Satu harinya di alam sana itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Jadi bagaimana bisa kita bayangkan betapa panjang perjalanan itu ya, menuju surga atau neraka, perjalanannya panjang sekali, dan itu melalui perjalanan yang berat. Satu-satunya jalan kalau ingin dimudahkan yaitu dengan cara kita bersusah payah mencari ilmu. Tapi yang mencari ilmu ini butuh kesabaran. Biasanya yang menuntut ilmu itu sedikit, dimanapun, sejak zaman salaf, sejak zaman dahulu kala, bahkan di zaman sahabat juga, sampai setelah sahabat, kemudian itu yang betul-betul menuntut ilmu sedikit, nggak banyak. Termasuk sampai di zaman ini itu sedikit, karena kebanyakan orang nggak tahan ketika belajar, itu nggak tahan, nggak bisa bersabar. Ya, ini itu apa keutamaan ilmu. Kemudian apa bedanya, tersisa waktu sebentar, bagaimana bedanya orang yang berilmu dan tidak berilmu. Di antaranya adalah syariat agama kita membedakan ya antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Ya mungkin kita pernah bahas. Bagaimana anjing yang terlatih, hukumnya akan berbeda dengan anjing yang tidak terlatih. Yang terlatih ini boleh dipelihara. Ya, misalnya untuk menjaga hewan ternak, menjaga tanaman, anjing berburu, itu diperbolehkan. Tapi yang tidak terlatih ini tidak boleh dipelihara, bahkan akan menjadikan pahala orang yang meliharanya setiap hari berkurang. Dan seperti anjing pemburu, itu hasil buruannya jika dia menggigit suatu hewan gitu, hewan buruannya itu halal dimakan. Adapun anjing yang tidak punya ilmu, anjing yang bodoh, itu hasil tangkapannya haram, bangkai, statusnya bangkai, tidak boleh kita makan. Bayangkan itu ya, anjing saja antara yang berilmu dengan tidak berilmu itu dibedakan oleh syariat agama kita. Lalu bagaimana dengan manusianya gitu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanya dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat
orang-orang yang beriman di antara kalian dan memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Jadi orang yang memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada suatu kisah lagi, ya, bagaimana bedanya antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu, yaitu kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau pernah mengisahkan ada seorang pembunuh. Orang ini sudah membunuh 99 orang dan ingin bertobat. Kemudian dia mencari mufti atau orang yang bisa berfatwa. Dia ingin bertanya dalam masalah ini, apakah dia bisa bertobat atau tidak. Namun yang pertama kali ditunjukkan oleh manusia itu, kamu tanya kepada orang itu. Manusia salah menunjuk kepada ahli ibadah. Yang pertama ditunjukkan kepada dia itu siapa? Ahli ibadah. Dia bertanya kepada ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Saya udah membunuh 99, saya ingin bertobat, bisa enggak? Kata ahli ibadah gimana? Enggak bisa. Kamu dosamu udah terlalu banyak. Akhirnya si pembunuh ini jengkel, ahli ibadahnya itu dibunuh sekalian. Sehingga dia membunuh 100 orang. Kemudian dia masih berusaha untuk bertobat lagi. Dan yang kedua ditunjukkan orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu ini tadi baru dia memberikan jawaban, ya kamu bisa. Kamu bisa bertobat, tapi dengan syarat. Nah, ini orang ahli ilmu, punya ilmu. Kamu harus hijrah dari kampung kamu ke kampung lain. Kamu harus tinggalkan desamu. Desamu itu banyak orang-orang jahat. Kalau kamu nggak hijrah, kamu nanti akan kembali lagi seperti dulu. Jadi kamu harus hijrah ke kampung lain. Nah, itu yang dikatakan oleh ahli ilmu. Coba bedanya antara ahli ibadah dengan ahli ilmu yang tadi. Ahli ibadah yang nggak punya ilmu. Malah yang terjadi apa? Kerusakan. Orang tidak punya ilmu, dia memberikan fatwa. Memberi fatwa itu apa ya? Memberikan penjelasan masalah agama. Ditanya masalah agama, nggak punya ilmunya, asal jawab, terjadi kerusakan. Terjadi dia sendiri malah dianya juga mati. Orang yang mau tobat juga malah nggak bertobat, malah bunuh lagi. Coba bedakan dengan orang yang kedua. Orang yang kedua, dia mengerti bagaimana ini jawaban yang benar, sehingga yang terjadi kebaikan, sehingga orang tadi bertobat dan dia berhijrah meninggalkan kampungnya menuju kampung yang lainnya. Dan singkat kata, tobatnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari apa? Dari petunjuk ahli ilmu yang menjelaskan kepada dia tadi. Ya. Nah, inilah beda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Contoh lagi, ada lagi ini, saya kasih contoh lagi ya. Kisahnya di saat-saat genting ini, kisahnya Nabi Musa dan Bani Israel itu, tatkala mereka itu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya ya. Kita lihat bedanya ini antara Musa yang punya ilmu Musa. Bani Israel belum punya ilmu waktu itu. Ya, saya bacakan ayatnya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa. Maka tatkala kedua kelompok itu saling melihat, antara Bani Israel dan pasukannya Fir'aun itu sudah saling melihat, ya. Qala ashabu Musa, berkata sahabat-sahabat Musa, inna lamudrakun. Sesungguhnya kita akan sungguh-sungguh kita akan ketangkap udah. Itu perkataan siapa? Teman-temannya Musa. Tapi Musa, coba Musa yang punya ilmu. Itu jadi orang tidak punya ilmu. Apa yang terjadi? Adanya pesimis dalam hidupnya. Adapun Musa sikapnya terbalik. Nabi Musa mengatakan qala kalla. Nabi Musa mengatakan kalla. Sekali-kali tidak, enggak akan mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Sesungguhnya Tuhanku bersama aku. Sayahdini, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Itu sikapnya Nabi Musa. Coba kita lihat lagi ada sikapnya ketika orang-orang melihat Qarun. Antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Ya, ini ada di surat Qasas ya. Di situ ini saya bacakan ayatnya. Fakharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Maka
Qarun itu keluar kepada kaumnya dengan segala perhiasannya. Dan Qarun itu orang yang sangat kaya waktu itu. Kunci gudangnya, kunci gudang bukan hartanya loh. Kunci gudangnya yang isinya emas semua itu. Kunci gudangnya itu harus dipikul 7 orang budak. 7 orang budak cuma mikul apa? Mikul kuncinya itu butuh 7 orang budak. Qala alladziina yuridunal hayatad dunya. Berkata orang-orang yang menginginkan dunia. Ini orang-orang yang tidak punya ilmu, yang dipingini cuma dunia toh. Dan berkata orang-orang yang menginginkan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Wah, seandainya saja kami ini ya, seandainya kami memiliki apa yang diberikan kepada Qarun itu. Innahu ladu hadzin adzim. Sesungguhnya dia itu orang yang punya kesuksesan yang besar, punya keuntungan yang besar, punya harta kekayaan yang banyak gitu. Perkataan orang yang menginginkan dunia. Wa qala alladziina utul ilma, dan berkata kemudian di antara kaum itu ada orang yang punya ilmu. Wa qala alladziina utul ilma, dan berkata orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, wailakum, celaka kalian itu. Kata orang sebagian temannya bilang, yang punya ilmu bilang apa? Celaka kalian. Thawabullahi khairun. Pahala Allah itu lebih baik daripada semua itu. Liman amana wa amila soliha, bagi siapa yang beriman dan beramal soleh. Itu iman dan amal soleh itu lebih baik dari semua itu. Itu perkataan orang yang diberi ilmu. Dan singkat kata akhirnya setelah itu orang-orang yang menginginkan dunia tadi akhirnya menyesal setelah mereka melihat bagaimana Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hartanya semuanya, ditenggelamkan ke dalam bumi. Qarun plus rumah-rumahnya plus hartanya semua akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah orang-orang yang menginginkan dunia tadi menyesal. Oh, ada di ayat yang selanjutnya lagi. Namun berhubung waktu sudah habis ini ya, mohon maaf. Di Jogja sudah azan maghrib nampaknya. Ya, kita cukupkan sekian dulu. Semoga yang sedikit ini bisa memotivasi kita semua untuk terus belajar istiqomah ya. Belajar sedikit-sedikit saja. Belajar agama itu sedikit-sedikit, seminggu sekali misalnya, tapi rutin, ya sedikit demi sedikit rutin, kemudian diamalkan. Itulah nanti insya Allah yang kita harapkan menjadikan kehidupan kita itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan ya. Ini yang paling utama dalam hidup kita. Banyaknya kebaikan dan banyaknya keberkahan dalam hidup kita. Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, harta kita, waktu kita, semuanya Allah berkahi ya, dengan dikarenakan keistiqomahan kita, kesungguhan kita mau mempelajari kitabnya, kita memulangkan waktu kita untuk mempelajari agamanya. Ya, di zaman-zaman seperti ini di mana orang sudah banyak yang meninggalkan agama, mereka tidak punya waktu lagi untuk belajar agama, sedangkan adik-adik semua masih meluangkan waktu. Semoga Allah memberkahi kehidupan, yang memperbaiki kehidupannya, menghindarkan dari berbagai kerusakan dan maksiat, menjaga selalu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, jagalah perintah dan larangan Allah, Allah akan menjaga kalian. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.